Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembentukan sistem urogenital indikator: yang pertama pembentukan gonad, yang kedua pembentukan ginjal, yang ketiga pembentukan dan diferensiasi saluran urogenital. Adapun ayat Al-Quran dalam surah Al-Kahf 16 yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami telah lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Pembentukan gonad. Pertama, pengertian gonad. Gonad atau hormon kelamin merupakan kelenjar endokrin yang dipengaruhi oleh gonadotropin, hormon yang diekspresikan kelenjar pituitari hipofisis, menghasilkan dua jenis gonadotropin yang mengatur fungsi alat reproduksi, yaitu hormon pemacu folikel. Pada setiap spesies tentu hipofisis penting selama kehamilan, sedangkan umumnya kehamilan dapat berjalan tanpa hipofisis. Selanjutnya, mekanisme kerja hormon gonadotropin. Mekanisme kerja hormon tropik adenohipofisis, misalnya hormon gonadotropin, hormon kelamin, merupakan mekanisme kerja hormon pada taraf seluler tergantung jenis hormon yang mengikuti salah satu mekanisme berikut. Hormon berinteraksi dengan reseptornya mengakibatkan perasangan atau penghambatan mengubah kecepatan sintesis siklik AMP dari ATP. Selanjutnya, siklik AMP berfungsi sebagai mediator intas sel untuk hormon tersebut, dan seluruh sistem ini berfungsi sebagai suatu mekanisme spesifik sehingga efek spesifik suatu hormon dapat terjadi. Yang selanjutnya, pembentukan ginjal. Ginjal merupakan organ sistem urinaria yang terletak di sebelah kanan dan kiri tulang belakang di luar rongga peritoneum. Setiap ginjal mempunyai panjang 6-7,5 cm dan tebal 1,5 sampai 2,5 cm. Pada orang dewasa beratnya kira-kira 140 gram. Ginjal terdiri atas struktur halus kurang lebih 1 juta nefron pada setiap ginjal. Ginjal yang pertama memproduksi urin untuk mengeluarkan zat sisa. Yang kedua, ukuran 6x3x11 cm, meluas dari atas ke bawah, Ft12 dikurang Fl3. Tipe-tipe ginjal. Yang pertama yaitu tipe protonefros. Ginjal tipe ini muncul pertama kali pada saat embrio bentuknya bersegmen dan letaknya jauh ke arah rongga tubuh. Setiap unit memiliki satu nefrostoma yang bermuara ke dalam selom, tidak memiliki glomerulus. Pada ikan dan amfibi hanya ada pada tingkat larva dan hilang saat dewasa, sedangkan pada reptilia, aves, dan mamalia tampak sementara pada embrio kemudian segera menghilang. Selanjutnya, tipe mesonefros. Ginjal tipe ini berkembang secara segmental di tengah rongga tubuh. Beberapa nefrostoma bermuara ke dalam selom. Ekresi dilakukan oleh glomerulus pada ikan dan amfibi. Ginjal tipe ini terus berfungsi hingga dewasa, sedangkan pada reptil, aves, dan mamalia ginjal ini timbul setelah pronefros dan berfungsi hanya selama fase embrio, kemudian menghilang. Meskipun demikian, salurannya tetap ada dan berfungsi sebagai vas deferens. Selanjutnya, tipe metanefros. Ginjal tipe ini tidak bersegmen, tidak memiliki nefrostoma, dan jumlah glomerulusnya banyak. Ginjal ini dimiliki oleh reptil, aves, dan mamalia dan berfungsi terus selama hidupnya. Jadi perbedaan mendasar dari ketiga tipe ginjal tersebut adalah segmen yang dimiliki, jumlah nefrostoma, dan jumlah glomerulus. Selanjutnya, pembentukan dan diferensi saluran urogenital. Perkembangan sistem genital berasal dari genital Ritge yang terdiri atas sel germinatif primitif, epitel germinal, serta jaringan rete dari mesonefros. Awalnya gonad bersifat bipotensi atau indiferen, sehingga tidak bisa dibedakan antara ovarium dan testis. Genital Ritge tersusun atas gamet sel induk benih seinterestial yang berasal dari mesenkim mesondrem dan epitel mesondrem yang merupakan pelapis genital Ritge yang bentuk sekor. Genital Ritge terbagi atas
Yang pertama yaitu korteks, yang pada jantan mengalami degenerasi, sedangkan pada betina korteks berkembang dan mengandung sel germina betina oogonium membentuk ovarium. Yang kedua, medula pada jantan membentuk tubuli seminiferi yang berterisi sel germinal jantan, spermatogonia, dan jaringan interstitial testis, sedangkan pada betina tidak berkembang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.